XRP telah lama menjadi tulang punggung solusi pembayaran lintas batas bagi lembaga keuangan besar, cepat, hemat sumber daya, dan terbukti di lapangan. Namun pada September 2025, P-Network membuka gerbang mainnet dan melepas gelombang token ke pasar, sekitar 149,5 juta P dilaporkan masuk sirkulasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah P-Network nyata, melainkan, apa konsekuensi nyata dari pelepasan besar-besaran ini? Apakah kita sedang menyaksikan kelahiran adopsi massal yang selama ini dijanjikan? Atau justru sebuah kegagalan pasar yang terjadi secara perlahan dan sistematis? Hari ini kita hadapkan dua entitas yang berbeda secara fundamental. Di satu sisi XRP Ledger, teknologi matang yang dipakai institusi dan terus berkembang. Di sisi lain P-Network, fenomena massa dengan basis pengguna besar namun menghadapi ujian paling berat pasca unlock. Ini bukan debat teknis semata. Ini soal nilai real yang masuk ke ekonomi nyata dan implikasi langsung bagi investor retail maupun institusi. Mari kita bongkar fakta, pisahkan hype dari realitas, dan tentukan siapa yang benar-benar berpeluang bertahan. Sang penantang membedah kekuatan dan kontroversi P-Network. Untuk memahami dampak P-Network, kita harus menyingkap apa yang membuatnya sekaligus menarik dan kontroversial. Proyek ini diluncurkan tahun 2019 oleh tim lulusan Stanford dengan misi besar, menjadikan mata uang digital dapat diakses semua orang. Caranya sederhana namun ambisius, memungkinkan penambangan dari ponsel tanpa konsumsi energi besar. Kekuatan utama P-Network adalah jumlah penggunanya. Klaimnya mencapai puluhan juta orang di seluruh dunia. Sebuah basis massa yang nyaris mustahil dibangun oleh proyek kripto lain. Sebagian besar tercipta lewat sistem rujukan berantai yang membuat jaringan ini berkembang cepat dari mulut ke mulut. Namun di balik narasi besar itu, realitasnya jauh lebih kompleks. Penambangan yang dimaksud bukanlah proses komputasi nyata. Pengguna hanya perlu menekan tombol setiap 24 jam untuk membuktikan keaktifan. Dengan kata lain, ini lebih menyerupai mekanisme distribusi token untuk membangun efek viral ketimbang proses penambangan sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, P-Network berjalan dalam enclosed mainnet, artinya koinnya tidak memiliki nilai pasar dan tidak dapat diperdagangkan di bursa. Kondisi ini memicu tuduhan keras, mulai dari skema Ponzi, pengumpulan data massal, hingga label scam yang dilontarkan tokoh industri. Bahkan CEO bursa besar seperti Bybit pernah menyebut P sebagai penipuan karena model rujukan yang mirip piramida. Tim P-Network menolak semua tuduhan tersebut. Mereka beralasan, fase tertutup adalah strategi untuk membangun ekosistem aplikasi atau dApps dan utilitas, sebelum masuk ke pasar terbuka. Fokus mereka adalah KYC massal agar setiap akun benar-benar terhubung dengan identitas manusia asli. Hingga pertengahan 2025, jutaan pengguna memang sudah lolos KYC, tetapi jutaan lainnya masih terjebak dalam proses yang lambat dan penuh hambatan. Dan kini, setelah unlock besar-besaran pada September 2025 yang melepas sekitar 149,5 juta token P ke pasar, kenyataan pahit semakin jelas. Harga yang pernah dispekulasikan tinggi, kini merosot tajam ke sekitar $0,35, jauh di bawah ekspektasi komunitas. Inilah wajah P-Network hari ini, sebuah fenomena dengan komunitas raksasa, tetapi dibayangi penundaan panjang, skeptisisme mendalam, dan pertanyaan besar tentang nilai intrinsiknya. Kekuatan sejatinya ada pada jumlah massa, namun kelemahannya justru muncul ketika pasar meminta bukti nyata. Sang juara bertahan, kekuatan teruji XRP Ledger. Sekarang kita beralih ke sudut lain, XRP Ledger. Jika P-Network mengandalkan kekuatan massa, maka XRPL berdiri di atas fondasi institusi keuangan dan efisiensi teknologi. Diluncurkan pada 2012, XRPL bukan proyek baru yang masih mencari jati diri. Sejak awal tujuannya jelas, merevolusi sistem pembayaran lintas batas yang selama ini lambat, mahal, dan berbelit. Siapapun yang pernah mengirim uang ke luar negeri lewat bank tahu betapa melelahkan prosesnya. Biaya tinggi, waktu bisa berhari-hari, dan sistem penuh perantara. XRP Ledger menawarkan jawaban radikal. Dengan aset digitalnya, XRP, sebagai jembatan likuiditas, transaksi lintas negara dapat diselesaikan hanya dalam 3 hingga 5 detik dengan biaya sepersekian sen. Singkatnya, XRPL adalah sistem transfer uang internasional yang dirancang untuk kecepatan, efisiensi, dan skala global. Teknologi XRPL tidak menggunakan mekanisme penambangan seperti Bitcoin, sehingga hemat energi dan mampu memproses hingga 1.500 transaksi per detik. Inilah keunggulan yang membuatnya menjadi mitra pilihan lembaga keuangan. Saat ini Ripple, perusahaan di balik XRPL, telah menggandeng lebih dari 300 institusi di seluruh dunia, termasuk nama besar seperti Santander, American Express, Tunes, hingga Bank Spanyol BBVA. Namun perjalanan XRP tidak pernah mulus. Selama bertahun-tahun,
Ripple berhadapan dengan gugatan hukum dari SEC di Amerika Serikat yang menuduh penjualan XRP sebagai penawaran sekuritas ilegal. Gugatan ini menjadi awan gelap yang menekan harga dan sentimen pasar. Tetapi pada 2023, Ripple meraih kemenangan parsial bersejarah ketika pengadilan memutuskan bahwa penjualan XRP di bursa publik bukanlah transaksi sekuritas. Keputusan ini membuktikan ketangguhan XRP dalam menghadapi tekanan regulasi. Hari ini, XRP justru berada di fase yang semakin kuat. Harga berada di kisaran $3 AS, dengan fokus pasar tertuju pada potensi persetujuan ETF XRP pada Oktober 2025, sebuah katalis besar yang bisa mengubah peta permainan. Lebih dari itu, XRPL juga tidak berhenti berinovasi. Fitur stablecoin, smart contracts, hingga integrasi lintas jaringan melalui kemitraan dengan Wormhole sudah menjadi bagian dari ekosistemnya. Inilah profil sang juara bertahan, teknologi matang, mitra institusional kelas dunia, posisi jelas dalam sistem keuangan global, serta kemampuan beradaptasi yang terus terbukti. Satu-satunya kelemahan mungkin ada pada persepsi sentralisasi akibat peran historis Ripple, namun realitasnya XRPL sudah menjadi salah satu infrastruktur blockchain paling teruji di dunia. Analisis perbandingan langsung 3 ronde krusial. Setelah mengenal keduanya, mari kita adu langsung dalam 3 ronde penting: teknologi, kegunaan, dan komunitas. Ronde 1, teknologi dan keamanan. XRP Ledger menggunakan protokol konsensus yang sudah teruji lebih dari 1 dekade. Jaringannya efisien, cepat, hemat energi, dan divalidasi oleh ratusan validator independen di seluruh dunia. Dengan rekam jejak miliaran transaksi yang sukses, XRPL telah menjadi standar emas untuk pembayaran kelas institusional. Sebaliknya, Pi Network berencana mengandalkan variasi dari Stellar Consensus Protocol, SCP. Secara teori efisien, tetapi perbedaannya sangat mencolok, XRPL sudah terbukti di dunia nyata, Pi belum. Walaupun mainnet Pi kini terbuka, aktivitasnya masih sangat terbatas, dan hingga saat ini belum ada bukti kapasitas jaringan tersebut mampu menahan tekanan pasar yang sesungguhnya. Kesimpulan ronde ini jelas, dari sisi teknologi dan keamanan, XRP Ledger unggul mutlak. Ronde 2, kasus penggunaan dan target pasar. Di arena ini, keduanya menempuh jalur yang berbeda. XRP Ledger menyasar pasar pembayaran lintas batas antar bank dan institusi keuangan. Nilainya terletak pada kemampuannya memindahkan dana dalam jumlah besar secara cepat, aman, dan murah. Ini adalah solusi untuk masalah bernilai triliunan dolar di sistem keuangan global. Sementara itu, Pi Network menargetkan individu. Visi mereka adalah menciptakan mata uang digital yang bisa digunakan sehari-hari, untuk membeli kopi, membayar jasa, hingga transaksi online sederhana. Pendekatan dari bawah ke atas ini mencoba menempatkan Pi sebagai uang digital di saku semua orang. Keduanya sama-sama memiliki potensi di jalur masing-masing. XRP berfokus memperkuat tulang punggung sistem keuangan global, sementara Pi bercita-cita membangun ekonomi alternatif dari nol. Tidak ada pemenang mutlak di ronde ini, karena mereka memang bermain di lapangan yang berbeda. Ronde 3, kekuatan komunitas. Disinilah pertarungan menjadi paling emosional. XRP memiliki komunitas militan yang dikenal sebagai XRP Army. Mereka telah bertahun-tahun bertahan menghadapi tekanan, terutama saat Ripple diseret SEC di Amerika. Komunitas ini tidak sekadar loyal, tetapi juga disiplin, teruji oleh pertempuran panjang di dunia nyata. Pi Network memiliki pioneers. Basisnya sangat besar, puluhan juta pengguna. Namun jumlah belum tentu berarti kekuatan sejati. Pertanyaan besarnya, berapa banyak dari mereka yang benar-benar percaya pada visi jangka panjang, dan berapa banyak yang hanya menunggu kesempatan untuk menjual koin hasil penambangan di ponsel? Fakta pasca unlock September 2025 menjawab sebagian, banyak yang memilih menjual, sehingga harga Pi jatuh ke sekitar 30 sen dolar. Dari sisi jumlah, Pi menang telak. Dari sisi loyalitas dan daya tahan, XRP Army lebih solid. Maka ronde ini bisa disebut seri, dengan catatan, Pi harus segera mengubah kuantitas menjadi kualitas, atau kekuatan masanya akan runtuh oleh ekspektasi pasar. Akibat pembukaan kunci apa yang sebenarnya terjadi? Inilah inti dramanya. Apa yang benar-benar terjadi setelah gelombang unlock besar Pi Network pada September 2025? Ekspektasinya jelas, pasar akan menyerap tekanan jual, merchant mulai menerima Pi sebagai pembayaran, dan jutaan pengguna menjadikannya uang digital sehari-hari. Dengan basis komunitas raksasa, seharusnya Pi bisa langsung melejit. Tapi kenyataan berbicara lain. Memang ada pedagang kecil, khususnya di Asia, yang mencoba menerima Pi untuk berbagai transaksi, dari makanan hingga layanan. Namun jumlahnya sangat terbatas, lebih mirip percobaan daripada adopsi nyata. Harapan Pi menembus jajaran kripto papan atas masih sebatas ilusi. Dan inilah kenyataan pahitnya,
Unlock September melepas sekitar 149,5 juta Pi ke pasar. Tekanan jual dari para pioneers yang bertahun-tahun menunggu akhirnya pecah. Harga Pi, yang sebelumnya dipenuhi spekulasi, ambruk tajam ke sekitar $0,35, jauh dari mimpi komunitas yang berharap puluhan dolar per koin. Kepercayaan mulai runtuh. Proses KYC yang lambat menahan jutaan akun dalam ketidakpastian. Banyak yang menilai ini lebih menyerupai exit liquidity bagi sebagian kecil yang berhasil lolos lebih dulu, ketimbang revolusi finansial yang dijanjikan. Apakah XRP ikut terguncang? Tidak secara langsung. XRP tetap berdiri kokoh dengan kasus penggunaan institusionalnya. Namun dampak tidak langsungnya besar. Kegagalan Pi meninggalkan jejak kekecewaan pada jutaan pengguna baru, memperkuat skeptisisme regulator, dan mencoreng citra industri kripto secara keseluruhan. Kesimpulannya jelas, Unlock Pi Network bukan pesta kemenangan, melainkan peringatan keras bagi pasar. Alih-alih konfeti, yang meledak adalah dinamit, menghancurkan ekspektasi besar yang dibangun selama bertahun-tahun. Siapa pemenang sebenarnya? Setelah kita bedah keduanya, jawabannya mulai terlihat jelas. Ini bukan lagi sekadar adu filosofi, melainkan dua hasil yang kontras. XRP Ledger adalah pilihan bagi mereka yang percaya pada jalur institusional, regulasi yang semakin jelas, dan teknologi yang sudah teruji. Dengan harga di sekitar $3 AS dan potensi katalis besar dari ETF XRP pada Oktober 2025, XRP menunjukkan dirinya sebagai utilitas nyata dengan rekam jejak yang stabil. Ini adalah taruhan pada evolusi sistem keuangan global. Pi Network, sebaliknya, telah berubah dari harapan besar menjadi proyek yang harus berjuang keras untuk membuktikan nilai pasca unlock. Dengan harga hanya sekitar $0,35 dan tekanan jual yang masih kuat, Pi kini berada di titik kritis. Hanya jika komunitasnya berhasil mengubah jumlah menjadi kualitas, membangun ekosistem aplikasi nyata, barulah Pi bisa membalikkan keadaan. Jika tidak, ia berisiko dikenang sebagai contoh bagaimana masa besar tanpa utilitas bisa runtuh di hadapan pasar. Jadi, siapa pemenangnya? Itu bergantung pada profil risiko Anda. Apakah Anda berada di tim institusi yang kokoh bersama XRP, atau masih menaruh harapan pada tim massa yang sedang berjuang bersama Pi? Satu hal yang pasti, kisah keduanya akan tetap menjadi salah satu narasi paling dramatis di dunia kripto. Mereka membuktikan bahwa aset digital adalah arena penuh harapan sekaligus penuh kegagalan. Sekarang giliran Anda yang menentukan. Menurut Anda, apakah Pi Network masih punya peluang bangkit, atau sudah game over? Apakah Anda bagian dari pionir yang setia, atau XRP Army yang solid? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jika analisis ini membuka wawasan Anda, tekan tombol like, bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu fakta sebenarnya, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya. Tekan juga tombol hype untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan analisis kritis dan tajam seputar dunia kripto. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good.